Oke, baik. Ya, kita langsung aja. Jadi kita lanjut ya, saudara, dari yang minggu lalu. Kita masih dalam topik yang sama, ya, bagaimana sebagai seorang pemagang, ya, kita mesti mempraktekkan coram Deo senantiasa. Baru kita bisa belajar dari Kristus, ya. Kita tahu sebagai seorang murid, kita harus berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa dengan Kristus. Nah, kita tidak bisa praktek 3A ini kalau kita nggak tahu Kristus ada di mana, saudara. Ya, nah Kristus kalau kita nggak tahu dia ada di mana, kita nggak bisa berjalan bersama dengan dia, apalagi belajar dari dia. Jadi kita harus tahu dulu Kristus ada di mana. Ya, sekarang ini beda dengan Kristus waktu dia ada di dunia bersama dengan murid-murid. Waktu dia ada bersama dengan murid-murid, dia ada di dunia nyata. Dia bisa disentuh, dia bisa dipegang, dia bisa diajak ngobrol secara fisik. Tapi sekarang dia tidak ada lagi di dunia nyata. Maka kita harus tahu Kristus ada di mana. Nah, mari kita lihat, saudaraku, karena itu kita mau ulangi lagi, Kolose 3, ayat 1-3, Kristus ada di mana? Next, mari kita lihat di dalam Kolose 3, ayat 1. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada. Nah, Kristus adanya di sini, saudara, ada di atas, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, jadi kita harus tahu Kristus ada di mana. Kalau enggak, kita nggak bisa berjalan bersama Dia dan tidak bisa belajar dari Dia. Nah, karena itu ya kita mesti tahu Kristus ada di mana, saudara? Kristus ada di atas. Nah, kata di atas di sini bukan jarak secara geografis, bukan, saudara. Tapi di atas di sini artinya dia ada di dimensi yang lebih tinggi, dimensi roh. Ya, dia ada di alam roh. Makanya kita perlu cari hal-hal yang di alam roh, itu maksudnya. Ya, kalau kita nggak cari di alam roh, kita nggak bisa ketemu Kristus, saudara. Ya, kita hanya datang secara fisik, nggak bisa. Ya, kita harus datang di dalam roh, saudara. Baru kita ketemu Kristus. Ya, ini artinya kita masuk ke dalam dimensi roh. Ya, kita sadar akan hadiratnya, saudara. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau kita udah ada di hadiratnya, saudara, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Nah, kita mesti pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, jadi kita mesti pikirkan hal-hal yang ada di dalam alam roh tadi itu. Ya, kenapa? Karena kita udah mati, saudara. Ya, dan hidup kita yang sekarang ini hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita ada di alam roh itu. Hidup kita ada bersama dengan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Hidup kita ada di sana. Jadi kalau kita tidak memikirkan hal itu, kita nggak bisa hidup ya seperti Kristus, saudara. Kita nggak bisa mengalami hidup yang kekal itu, ya. Jadi kita harus apa, saudara, terus-terusan memikirkan ya hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, bahasa Inggrisnya NLT ya bilang begini, since you have been raised to new life with Christ, set your sight on the reality of heaven where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Ya, jadi karena kamu sudah bangkit kepada hidup yang hidup baru dalam Kristus,
arahkanlah pandanganmu pada realitas-realitas sorga, ya, di mana Kristus duduk di sebelah kanan, ya, di tempat yang terhormat, ya, bersama dengan Allah di tangan kanannya Allah, di sebelah kanannya Allah, Bapa Allah, ya. Nah, think about the things of heaven, not the things of earth, for you died to this life. Your real life is hidden with Christ in God. Karena dibilang gini, saudara, sebab hidupmu yang sesungguhnya, ya, itu ada di sana, saudara. Makanya kita harus memikirkan hal-hal yang di atas. Ya, kenapa? Karena hidup saudara yang sesungguhnya ada di sana. Ya, jadi kalau kita nggak memikirkan hal-hal yang di atas itu, ya kita nggak menemukan hidup kita yang sesungguhnya seperti apa. Karena nanti kita hanya melihat kenyataan-kenyataan yang ada di bumi. Ya, maksudnya ya kita hanya melihat berdasarkan apa yang ada di alam nyata, ya, sehingga kita tidak menemukan kebenaran, saudara. Ya, kita hanya menemukan kenyataan. Ya, makanya banyak orang, saudara, ya, kalau dia nggak terus-menerus pikirkan hal-hal yang di atas, ya, maka dia tidak bisa hidup berdasarkan kebenaran. Dia hidup berdasarkan kenyataan-kenyataan. Ya, makanya dia frustrasi hidupnya. Makanya orang yang begini, ya, orang yang capek, saudara. Kenapa? Karena dia ngelihat kenyataan-kenyataan aja. Dia tidak tahu hidup dia yang sesungguhnya seperti apa. Dia nggak menemukan kebenaran, dia hanya menemukan kenyataan-kenyataan. Aduh, Pak Edi, ya memang hidup ini susah, Pak Edi. Ya memang, kalau kita lihat kenyataannya, saudara, ya hidup ini sulit sekali, stres kita. Ya, tapi kalau kita menemukan hidup kita yang sesungguhnya, saudara, ya hidup ini luar biasa, saudara. Hidup kita bukan seperti kenyataannya, saudara. Ya, hidup kita, saudaraku, ya adalah hidup yang luar biasa karena ini hidupnya Kristus di dalam diri kita. Ya, hidup Kristus yang penuh dengan kuasa, hidup Kristus yang, saudaraku, ya ada di dalam kita. Jadi, saudara, makanya kita mesti berpikir, ya, tentang hal-hal yang di atas, bukan yang di alam nyata ini, ya. Nah, mari, saudaraku, jadi kita praktek coram Deo senantiasa, saudara. Ya, kita praktek senantiasa coram Deo. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bercoram Deo senantiasa? Next, ya. Nah, saudara, bagaimana caranya, saudara? Nah, langkah pertama, ya, masuk ke hadirat Allah. Itulah artinya cari perkara yang di atas. Ya, mungkin kata masuk, ya, kalau mau diganti dengan sadar akan hadirat Allah itu lebih baik, ya, karena kata masuk ke hadirat Allah masih ada nuansa, ya, perjanjian lama, ya, saudara. Walaupun kata masuk ini sebenarnya, ya, lebih tepat figuratif, ya, bukan arti sesungguhnya, ya. Jadi, saudara, lebih tepat pakai kata sadar akan hadirat Allah. Jadi kita mesti selalu sadar akan hadirat Allah. Nah, hadirat Allah itu, itulah alam roh, saudara. Itulah yang disebut surga. Itulah yang disebut di atas tadi itu, saudara. Kita mesti sadar akan alam roh. Kita mesti sadar akan alam surgawi, saudara. Kita mesti sadar akan yang di atas itu, saudara. Ya, itulah artinya cari perkara yang di atas. Jadi kita mesti selalu, saudara, setiap hari praktek ini sadar akan hadirat Allah. Ya, bagaimana caranya, saudara? Ya, ya, caranya, saudara, kita menggunakan syukur, ya, atau pujian,
Seperti di dalam perjanjian lama dikatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Nah, jadi saudara, kita sebenarnya boleh masuk ke hadirat Allah karena darah Yesus, ya, karena darah Yesus, saudara. Nah, tapi setelah kita ada di hadirat Tuhan, ya, kita bisa sadar akan hadirat Tuhan kalau kita bersyukur, memuji dan menyembah Dia. Ya, itulah saudaraku, ya, sarana yang membuat kita sadar akan hadirat Allah. Ya, jadi kalau kita saudara banyak memuji Tuhan, bersyukur kepada Dia, kita gampang sadar akan hadirat Allah. Ya, nah, ada hal lagi yang membuat kita cepat sadar akan hadirat Allah adalah kalau kita bahasa roh. Ya, karena Alkitab bilang waktu kita berbahasa roh, roh kita lah yang berdoa. Jadi artinya saudara, roh kita itu, ya, waktu kita berbahasa roh, kita connect, roh kita connect dengan dunia roh. Ya, saudara, makanya kita cepat sadar akan hadirat Allah. Ya, makanya bahasa roh itu saudara salah satu sarana untuk menguatkan kita, membangun kita. Kenapa? Karena lewat bahasa roh kita cepat sadar akan alam roh. Ya, saudara, kita langsung cepat sekali. Tuhan dekat ya sama saya ya. Tuhan ada ya. Ya, nah itu saudara. Karena bahasa roh itu, ya, itu bahasa apa saudaraku? Bahasa rohnya kita. Ya, sehingga kita bisa connect dengan dunia roh. Nah, itu cara kita tiap hari saudaraku masuk atau lebih tepat sadar akan hadirat Allah. Nah, setelah kita ada di hadirat Allah, jangan lupa saudara, ya, kita sadar akan hadirat Allah, kita renungkan siapa kita dan seperti apa kebenaran tentang hidup kita yang baru di dalam Kristus. Inilah yang disebut pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi yang kita mesti pikirkan, saudara, saya ini siapa? Ya, saya ini siapa? Ya, wow, kita mesti tahu kita siapa. Saya ini ciptaan yang baru, ya, di mana yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, saya ini sudah mati terhadap, ya, apa, hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan. Nah, kalau saudara udah menemukan siapa saudara, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau ciptakan aku jadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, oleh kematianmu di kayu salib, aku juga ikut mati bersama dengan Engkau. Aku bersyukur kalau aku mati terhadap Engkau, bersama Engkau Tuhan. Maka aku juga mati terhadap dosa-dosa. Ya, aku telah mati terhadap kemarahan. Aku telah mati, ya, terhadap percabulan. Aku sudah mati terhadap kenajisan. Aku sudah mati terhadap hawa nafsu, nafsu jahat. Aku sudah mati terhadap keserakaan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh karya salibmu Tuhan, aku sudah mati terhadap hidup yang lama. Nah itu, saudara temukan siapa saudara di tempat, ya, di hadirat Tuhan itu saudara. Ya, siapa saudara? Kedua, seperti apa kebenaran tentang hidup kita yang baru di dalam Kristus? Tahukah saudara, hidup saudara yang sekarang ini hidup yang luar biasa. Bukan hidup yang biasa-biasa. Hidup yang serupa Kristus. Ya, hidup yang berkelimpahan. Hidup yang penuh kemenangan. Hidup yang kudus. Hidup yang benar. Hidup yang penuh kasih. Nah, saudara bisa lihat nggak? Itu adalah kebenaran tentang hidup saudara yang baru. Ya,
hidup saudara yang baru ini luar biasa. Saudara pernah pikirkan terus? Nah, kalau kita nggak pernah pikirkan terus, maka saudara, apa yang Tuhan sudah berikan itu, saudara, yang sudah diberikan kepada kita nggak akan menjadi kenyataannya, ya. Supaya itu bisa jadi kenyataan, makanya saudara mesti pikirkan terus, ya, dan bersyukur untuk itu, ya. Kalau saudara renungkan terus, saudara dapat iman, ya, saudara melihat kebenaran, ya, maka nanti saudara hidupnya bukan hidup berdasarkan apa yang kelihatan, tapi berdasarkan iman. Next kita lihat saudara, ya, sebab hidup kami adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan, ya. We walk by faith, not by sight. Ya, jadi saudara, kita tiap hari berjalan dengan iman. Nah, iman itu apa? Ya, iman saudara itu adalah melihat yang tadi itu, apa yang ada di dunia roh. Ya, oleh iman kita dapat mengerti, saudara, bahwa Tuhan menjadikan apa yang kelihatan dari yang tidak kelihatan. Ya, jadi saudara, kita tahu bahwa, ya, Tuhan untuk apa, saudara, menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan dulu di dunia roh. Ya, makanya saudara diciptakan baru di dunia roh. Ya, di situ Tuhan ciptakan saudara jadi manusia baru, ya, manusia yang saudaraku serupa Kristus. Nah, itu udah ada di alam roh, saudara. Saudara lihat nggak dengan mata iman? Kalau nggak lihat, ya nggak terjadi. Apa yang saudara nggak lihat di alam roh, nggak terjadi nanti di dunia nyata ini. Ya, kalau saudara mau itu terjadi, lihat dulu, ya, dengan mata iman. Baru nanti itu jadi kenyataannya, saudara. Ya, orang benar harus hidup oleh iman. Ya, jangan hidup berdasarkan apa yang kelihatan. Makanya dia bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan perkara-perkara yang di bumi, ya, yang kelihatan, maksudnya yang di alam nyata, ya. Kalau kita cuma lihat kenyataan hidup ini, nanti kita kecewa, saudara. Kita nggak bisa, saudara, ya, hidup berkemenangan. Nah, inilah Coram Deo. Maukah saudara praktek Coram Deo senantiasa? Nah, sekarang kita lanjut, saudara. Bagaimana mempraktekkan Coram Deo? Nah, sekarang praktikalnya, ya. Saya mau ajak saudara langsung praktek. Gimana mempraktekkan Coram Deo berdasarkan Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 3. Next. Ya. Ingat, ada 3 tingkat Coram Deo, saudara. Coram Deo adalah hidup di hadirat Allah, di bawah otoritas Allah, untuk kemuliaan Allah, ya. Jadi saudara, untuk praktek Coram Deo, kita mulai dari tingkat yang paling rendah, namanya Coram Deo reaktif, ya, Coram Deo reaktif. Nah, artinya apa, saudara? Ya, kita gunakan pencobaan, situasi kehidupan yang ada sehari-hari, ya, mungkin ada ujian, ada tantangan, ada masalah, ya, ada kita sakit, saudara, ya, kita mungkin ngalamin aniaya. Pokoknya lewat segala situasi kehidupan sehari-hari, kita menggunakan itu sebagai kesempatan untuk kita, ya, Coram Deo, untuk kita, apa, saudaraku, mengalami hadiratnya, encounter dengan dia, ya, dan mengalami, apa, saudaraku, ya, mengalami perjumpaan dengan dia, sehingga, ya, kita boleh bangun hubungan intim dengan dia,
Dan lewat itu, saudara, kita dapat mengatasi semua situasi-situasi kehidupan ini. Ya, nah saya kasih contoh, saudara ya. Jadi misalnya saudara yang pria dicobai oleh pencobaan, saudara. Ya, pencobaan apa kalau yang pria banyak alami? Ya, pencobaan yang dia alami adalah misalnya dia tergoda untuk berpikir pikiran-pikiran cabul misalnya. Nah, gimana mengatasi ini, saudara? Ya, nah praktek koram deo. Nah, ini namanya koram deo reaktif. Ya, ketika kita dicobai, saudara, pencobaan itu datang, itu belum dosa ya, tapi baru pencobaan. Ketika datang pencobaan itu, saudara, nah gimana caranya? Ya praktik koram deo. Masih ingat koram deo itu gimana? Tadi langkah pertama, apa saudara? Sadar akan hadirat Allah. Lewat apa kita sadar akan hadirat Allah? Lewat mengucap syukur, lewat memuji Tuhan, atau lewat bahasa roh, saudara ya. Nah, waktu kita dicobai, cepat, entah itu bahasa roh, kita mengucap syukur, ya saudara. Kemudian waktu kita, saudaraku, sadar akan hadirat Allah, ya. Nah, langkah yang kedua kita harus apa? Renungkan, saya ini siapa? Ya, seperti apa kebenaran tentang hidup saya yang baru di dalam Kristus. Renungkan itu. Ya, nanti waktu pencobaan datang, karena saudara langsung sadar akan hadirat Tuhan, ya, maka waktu itu saudara nanti Roh Kudus bekerja, ya, Roh Kudus akan mengingatkan saudara, saudara itu siapa, ya. Nah, saudara, waktu itulah Roh Kudus ingetin, kan kamu udah mati, ya kan? Kamu sudah mati. Oh, langsung ya kita kan ditawarin dosa kan, saudara. Pencobaan itu kan ditawarin, ayo lakukan ini, lakukan percabulan. Nah, kita langsung Roh Kudus kasih pedang rohnya, saudara. Ku telah mati dan tinggalkan Tuhan, aku sudah mati terhadap percabulan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi pencobaannya datang, ayo lakukan dosa percabulan. Ya, maka Roh Kudus beri pedang roh. Ya, Roh Kudus bilang, ya, kamu kan sudah mati. Iya ya. Sorry setan, aku sudah mati. Kamu tidak bisa mencobai aku dan berhasil. Aku tidak akan jatuh dalam dosa karena aku sudah mati. Aku sudah mati terhadap percabulan. Karena Yesus sudah mati bersama aku, maka aku pun sudah mati terhadap dosa percabulan. Bye-bye dosa percabulan. Ya, nah, itu yang pertama. Kedua, Roh Kudus ingetin lagi. Kan kamu hidupnya hidup yang kudus. Iya ya, saya kudus. Terima kasih Tuhan. Aku kudus hidupnya Tuhan. Aku hidup seperti Kristus. Karena itu aku bisa mengalahkan dosa ini. Ya, aku tidak akan melakukan dosa ini sebab aku kudus. Puji Tuhan. Nah, gitu saudara. Ya, itulah koram deo. Ya, nah, nanti 5 menit pencobaan itu datang lagi, saudara. Ya, biasanya gitu. Pria itu banyak. Kadang-kadang tiap 5 menit, 10 menit datang lagi, ada pencobaan lagi. Ya, contoh, saya kemarin cek hidup saya, oh berapa kali itu, saudara? Kira-kira lebih dari 10 kali. Ya, saya ada pikiran, ya, pikiran percabulan, saudara. Nah, caranya gimana? Langsung praktek koram deo, ya, langsung praktek caranya, ya saudara, ya masuk apa tadi, sadar akan hadirat Tuhan, kemudian di hadirat Tuhan kita apa saudara, ya akan diberi pedang roh oleh Roh Kudus. Dia mengingatkan kebenaran tentang siapa kita, ya. Nanti dia memberikan saudaraku pedang roh, kan kamu sudah mati. Iya ya, terima kasih Tuhan, aku sudah mati Tuhan. Kan kamu kudus di hadapanku.
puji Tuhan, aku sudah kudus. Ya, nah waktu kita terus, saudaraku, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini, maka kita dapat mengalahkan pencobaan itu. Ya, kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Bukan hanya itu, setiap 5 menit itu ya kita alami, berarti kita setiap 5 menit mengalami koram deo, saudara. Setiap 5 menit kita bangun hubungan dengan Tuhan. Berarti bayangkan kalau sehari 10 kali, berarti 10 kali, saudaraku, kita mengalami hadirat Tuhan. Ya, kita ngalamin keintiman dengan Tuhan. Jadi lewat pencobaan kita dibawa justru makin intim sama Tuhan. Lewat pencobaan bukannya kita jatuh, malah kita makin bertumbuh di dalam kekristenan kita, saudara. Puji Tuhan. Ya, jadi manfaatkan situasi kehidupan di dunia ini, saudara. Ya, kita misalnya kita dengar masalah, ada masalah. Nah, kita jangan terpuruk. Aduh, masalah lagi. Aduh, kenapa begitu? Jangan. Ya, kita bersyukur, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Lewat masalah ini Tuhan, aku akan mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat masalah ini Tuhan, ya, aku akan Tuhan, ya, mengalami kemenangan. Ya, lewat masalah ini Tuhan, aku akan mengalami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ketika aku lemah Tuhan, di situ kasih karuniamu cukup bagi saya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku dapat kasih karunia khusus ya untuk aku bertahan bahkan menjadi pemenang dalam masalah ini. Terima kasih Tuhan. Ya, saudara, jadi engkau manfaatkan situasi kehidupan apapun. Tubuhmu sakit, misalnya engkau sakit leher, gunakan saudaraku situasi itu untuk mengucap syukur kepada Dia dan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Oh Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan aku, walaupun aku sakit Tuhan. Justru lewat itu Tuhan, aku akan dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, lewat penyakit ini Tuhan, aku mengalami kasih karunia yang khusus dari Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya, ada kuasa kesembuhan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan aku kekuatan ya untuk bertahan, bahkan kekuatan untuk aku sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Nah, saudara, kita gunakan koram reaktif ini terus untuk bangun keintiman dengan Tuhan. Ya, nah itu koram reaktif. Yang kedua, saudara, ya koram aktif. Ya, jadi kita bangun terus, saudara, dari reaktif menuju aktif. Ya, jadi kita jangan tunggu lagi ada masalah, tapi ketika kita ya di sehari-hari kita gunakan waktu-waktu hidup kita untuk kita praktek koram deo, saudara. Ya, jadi misalnya 1 jam, saya mau koram deo terus 1 jam. Rencanakan hidup saudara secara proaktif, ya, dengan disengaja. Ya, hari ini jam makan siang saya mau koram deo, ya, aktif 1 jam. Terus 1 jam itu ya saudara ya sadar akan hadiratnya, pikirkan perkara-perkara yang di atas, ya terus-terusan saudara. Wow, coba deh saudara, kalau nggak hidup saudara berubah, ya saya ngalamin banyak sekali saudara ketika saya praktek koram deo aktif ini. Ya, saya ngalamin makin dekat sama Tuhan. Ya, sampai akhirnya saudara saya mulai belum sempurna. Saya mengalami koram deo otomatis. Ya, ketika pencobaan datang saudara, itu kayak otomatis teng. Jadi kamu sudah mati. Ya, kamu sudah mati. Dan hidup kamu yang sekarang ini hidup yang luar biasa. Kamu itu hidupnya kudus. Ya, kamu seperti Kristus waktu saya gunakan pedang roh itu, saudara. Wow, ya.
musuh saya kalah, ya, setan kalah, saudaraku. Ya, dan kita bisa otomatis, saudara. Ketika pencobaan datang, ya, sulit sekali kita jatuh. Saya nggak bilang kita nggak bisa jatuh, saudara. Tapi sulit kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena udah otomatis, saudara. Koram Deo otomatis. Ya. Nah, praktekkan ini, saudara. Saudara lihat hidupmu akan sangat berbeda. Ya. Jadi sekali lagi, ini yang saya mau sampaikan hari ini. Mari, saudaraku, ya, kita terus lihat hidup kita berbeda. Ya. Nah, salah satu contohnya, saudara, Paulus kasih contoh. Ya, next kita lihat, saudara, bagaimana di Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Ya, Paulus ajar jemaat di Kolose supaya mereka praktek, ya, melihat diri mereka seperti Tuhan melihat mereka. Ya, ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ya, kata Paulus, dulu kamu tuh jauh dari Allah, kamu jadi musuhnya Allah. Ya, seperti pikiran dan hati kamu, dan yang dalam pikiran dan hati kamu seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ya, itu dulu. Tapi nah, sekarang Paulus mau mereka lihat sekarang posisi mereka beda. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Nah, ini penting sekali salib itu, saudara. Ya, sekarang di dalam tubuh jasmani, ya, kamu di dalam tubuh jasmani Kristus, kamu telah diperdamaikan oleh kematiannya, saudara. Wow, ya. Nah, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Jadi, saudara, sekarang di hadapan Tuhan, kalau Tuhan lihat saudara, dia lihat saudara apa, saudara? Ya, saudara itu punya posisi yang kudus, tak bercacat, tak bercelah di hadapannya. Wow, saudara bisa lihat diri saudara seperti ini enggak? Ya, kita enggak. Ya, kalau kita datang sama Tuhan, yang kita lihat cuma dosa-dosa kita. Betul. Ya, kita enggak boleh mengabaikan dosa, saudara. Ya, enggak boleh kita, saudara, tidak sadar kita berdosa. Betul. Tapi, saudara, secara posisi, saudara itu kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Tuh, di hadapan Tuhan, saudara itu orang kudus. Tuhan lihat saudara tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Ya, kenapa? Karena karya Yesus. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, mengampuni semua dosa saudara. Ya, dari lahir sampai mati, saudara. Dia tebus semua, bahkan dosa asal saudara udah ditebus. Makanya saudara punya posisi yang kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara bisa lihat ini enggak? Nah, kalau saya perhatikan orang Kristen nggak bisa lihat ini dia, saudara. Ya, dia selalu kalau datang, aduh dosa lagi, aduh dosa lagi. Ya, akui dosa saudara. Saudara memang salah, tapi jangan terus renungin itu, saudara. Ya, renungkan siapa saudara di hadapannya, saudara. Ya, renungkan karya salib itu begitu luar biasa. Ya, menempatkan kamu kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapannya. Nah, ayat 23 bilang, sebab itu, ya, karena itu, ya, kamu harus bertekun dalam iman. Nah, yang tadi kita mesti hidup berdasarkan iman, saudara. Ya, bukan berdasarkan penglihatan.
ya, tapi bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak terguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah kolong langit, ya, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, saudara, kita mesti cara lihat diri kita beda, ya. Kita mesti lihat diri kita dengan cara pandangnya Allah, ya. Baru kita bisa, saudara, menjadi pemenang, ya. Jadi kita bukan gini, saudara. Kita mesti lihat karya salib itu menjadikan kita kudus. Jadi kita bisa jadi kudus tuh karena anugerah, ya. Jadi bukan gini, saya harus hidup kudus supaya saya jadi orang kudus. Terbalik, ya. Saudara jadi orang kudus dulu, baru bisa hidup kudus. Terbalik, saudara, ya. Nah, banyak orang hidupnya terbalik-balik, konsep keselamatannya nggak jelas, ya. Kita karena, ya, kita sudah ditaruh di posisi tidak bercela dan tidak bercacat, barulah nanti dalam kenyataannya kita bisa bertumbuh semakin tidak bercela, semakin tidak bercacat, ya. Jadi jangan terbalik, jangan kamu harus tidak bercela dan tidak bercacat dulu supaya kamu diterima Tuhan, supaya hidup kamu nanti, ya, bisa diterima Tuhan menjadi sempurna. Salah itu, terbalik, saudara. Ya, jadi kita mesti lihat posisi kita dulu. Dari posisi itu baru kita bergerak kepada kenyataannya, ya, de facto dan de jure, nangkep ya, saudara, ya. Nah, de jure itu posisi kita. Di dalam Alkitab ada dua kebenaran ini, saudara. Kebenaran de jure dan de facto. Ya, de jure itu, ya, apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Ya, kita sudah kudus, itu de jure. De factonya belum. Nah, maka apa yang de jure itu mesti diusahakan menjadi de facto, saudara. Ya, nah itulah kekristenan, ya. Kita jangan dibalik-balik, ya, tapi kita de jure dulu, saudara. Lihat apa yang Yesus sudah capai lewat kayu salib buat kita. Baru dari situ kita menjadikan itu kenyataan dalam hidup kita. Ya, menjadikan itu terjadi di dalam tubuh kita, saudara. Itulah artinya mengerjakan keselamatan. Apa yang Tuhan udah selesaikan di kayu salib, itu diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Itulah artinya, saudara, mengerjakan keselamatan, ya. Bukan mempertahankan keselamatan, mengerjakan. Apa yang udah Yesus selesaikan itu diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi jangan terbalik, saudara. Nah, mari, saudara, ya, kita mau terus praktek coram Deo senantiasa dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya pikir itu yang saya mau sampaikan. Kita memperdalam apa yang minggu lalu kita sudah belajar. Puji Tuhan, Tuhan, ya, berkati kita semua. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Silakan. Baik, terima kasih Kak Edi buat pengajaran pagi hari ini. Kita kembali diingatkan lagi ya Kak tentang untuk praktikalnya ya Koram Deo. Jadi Kak Edi ada waktu untuk tanya jawab? Ya, boleh 10 menit mungkin, ya. Oke, Oke. baik. Mari kita manfaatkan saudara waktu ini. Kalau ada yang mau bertanya atau dapat sesuatu untuk meneguhkan boleh langsung buka mic ya. Silakan. Hari ini kita kembali diingatkan tentang langkah-langkah praktis ya. Dimulai dengan praktek Coram Deo reaktif. Tentunya setiap kita pasti punya kesempatan ini ya Kak ya. Karena setiap kita Ya, masih mengalami pencobaan ya.
Jadi Ya, ini kesempatan untuk kita praktekkan. Nah, silakan Cifungling sudah buka mic. Pagi Kak Edi. ya pagi. Saya bersyukur banget ya. Jadi hari ini Kak Edi kembali meneguhkan dan mengingatkan kembali. Jadi beberapa lama ini saya itu ngalamin gini loh Kak Edi. Jadi hal-hal yang saya masih kecil, saya alami, tiba-tiba muncul lagi gitu loh. Contohnya dibandingkan. Kelihatannya kan kayaknya ya cuma dibandingkan. Tapi ternyata karena itu berasal dari masa kecil, itu tuh dampaknya luar biasa gitu loh. Hmm, Sampai saya pikir, ah udah deh mundur aja gitu. Pelayanan gitu kayak Edi. Nah tadi waktu ya, kayak dibagiin, tiba-tiba saya ingat, oh iya ya, kenapa saya masih melihat diri saya seperti dulu? hmm, Saya lupa gitu loh. Jadi yang ya, ya, tapi itu begitu hebatnya ya Kak Edi. Saya nggak ngerti nih kenapa itu bisa sampai apa ya rasanya tuh itu pokoknya pengen mundur deh, udah deh nggak usah ingat. ya, Gitu. Nah jadi benar-benar hari ini kan saya memang berdoa Tuhan kenapa kok saya begini, kenapa saya begini gitu kan ya. ya, Bingung dengan perasaan sendiri karena itu muncul gitu loh. betul. Tadi waktu Kak Edi bagiin, oh iya ini kan maksud saya Kak Edi kan bagiin ini udah lama ya. Maksudnya saya udah pernah dengar. Tapi ternyata waktu kejadian, kok saya lupa gitu loh. Dan Hmm, saya jadi melihat diri saya benar-benar seperti dulu lagi gitu loh. ya, Nah itu kayak Edi. Jadi terima kasih betul. banget hari ini ya puji Tuhan banget ya. Tuhan Ya, jawab lewat tadi kayak dibagiin tentang koram deo, tentang melihat diri bahwa saya ini bukan lagi ciptaan yang lama tapi ciptaan yang yes, baru gitu. Makasih Kak Edi. ya. Thank you sharingnya. Nah, itu aplikasinya, saudara ya. Jadi kita walaupun udah pernah dipulihkan, ingat kadang-kadang Tuhan itu izinkan lagi kita diuji ya. Jadi kalau di pihak Tuhan ini ujian ya supaya apa? Supaya kita benar-benar apa? Kita nggak balik lagi ke cara berpikir yang lama itu ya. Jadi Tuhan uji kita. Nah, tapi di sisinya setan itu pencobaan. Dia mau kita jatuh supaya kita kembali ke cara hidup yang lama itu kan. Aduh, coba kalau Fungling balik lagi, mundur kan? So, iya, jadi bersyukur Tuhan uji kita ya, supaya kita makin kuat Fungling. Ya, makasih Kak Edi. Menguatkan Oke, banget dan mencerahkan benar-benar mencerahkan. iya, kamu akan makin, makin tueng. Waduh, Ya, tadi saya teng ini teng teng cip- gitu. ciptaan yang baru. Wah, kita makin diteguhkan ya, makin, waduh, saya ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, Repetisi ya oke. kayak di repetisi Ya, kali. oke. Ada lagi Bapak Ibu, Saudara jangan ragu-ragu kalau ada yang mau meneguhkan juga boleh, ada yang mau bertanya atau masukin room chat kalau ada yang mau boleh juga bertanya. Ya, Ya, silakan. Artinya ini sesuatu yang penting ya, Kak. Bukan masalah kita baru kenal Tuhan ataupun udah lama ya. Ternyata cara kita memandang diri kita itu sangat-sangat penting ya. ya. Ingat waktu kita lahir baru, nggak langsung semua pikiran kita baru. Ya, jadi menurut survei orang begitu lahir baru, ya 70% pikirannya masih yang lama. Cuman kira-kira maksimum 20% baru pikirannya. Jadi 70% itu masih yang lama-lama. Nah, makanya dan untuk membereskan yang 70% itu takes time. Tiap hari mesti dirubah. Nah, belum lagi Yul, kalau kita tiap hari kan lihat sosmed kan, medsos kan, tiap hari kan. Nah, itu nambah lagi tuh, nambah lagi ya, yang baru lagi kita terima
pikiran-pikiran, dan sekarang banjir pikiran-pikiran yang dari dunia ini. Ya, makanya kalau kita nggak membatasi penggunaan medsos, kacau lah hidup kita. Ya, karena kita di apa ya, diwarnai, dicuci otaknya oleh pikiran-pikiran dunia. Nah, itu tadi itu pikiran dunia yang berdasarkan kenyataan tadi kan. Iya. Ya, percumalah ikut Tuhan. Ya, coba lihat kamu nggak ada perubahan, sia-sia kamu. Udah ikut SPK, udah ikut Pria Sejati, udah One Two Three, udah ikut WB. Nah, itu tuduhan-tuduhan setan. Ya, nah sehingga kita, iya ya, nggak ada gunanya ya. Udahlah, akhirnya kita, ngapain gue capek-capek pembaharuan pikiran, nggak usah, nggak ada gunanya itu. Nah, itu dia. Jadi Ya. kita harus terus ya tiap hari pembaharuan pikiran. Ya. Itulah pembaruan pikiran. Pikirkan, pikiran kita harus dipenuhi dengan, wow, saya sudah mati terhadap hidup yang lama. Dan hidup saya yang sekarang beda. Hidup yang baru, hidup yang luar biasa. Itu dipikirkan terus. Makin kita pikirkan itu, makin kita akan ngalamin ya hidup yang baru itu. Gitu. Yes. Jadi kenyataannya harus ditundukkan ya dengan Iya, kebenaran ya Kak. betul. Karena kenyataan belum tentu kebenaran loh. Ya, Belum tentu. betul. Wow. Oke. Ada lagi, saudara? Silakan. Jangan ragu-ragu. Praktek ya, saudara. Pokoknya kalau saudara praktek aja hari ini, lihat. Nanti saudara mulai ngalamin. Dahsyat banget. Ya, mulai aja dengan reaktif hari ini. Ya, coba saudara perhatikan dari sekarang pagi ya. Nah, nanti ini ada pencobaan-pencobaan nih. Entah pencobaan seksual, pencobaan saudara dengar kabar yang nggak nyaman, ya saudara ada sakit, saudara ada konflik dengan orang, saudara pokoknya ada aja kan tiap hari kita ada masalah kan, tiap hari kita ada apa situasi-situasi kehidupan. Nah, gunakan semua itu sebagai sarana kita apa ya koram Deo. Nah, waktu kita sadar akan hadirat Tuhan, pikirkan perkara-perkara di atas, wih, keren. Ya, nanti kita akan ngalamin Tuhan terus. Ya, kita akan mengalami pembaharuan terus tiap hari, sehingga kita tiap hari berubah, tiap hari berubah. Ya, walaupun kecil perubahannya kadang-kadang, tapi kita ngalamin perubahan. Ya, oke. Oke. Janji ya, praktek ya, saudara. Oke. Yes. Saya pikir Oke. cukup ya. Kita Ya. praktek dulu lah. Oke. Oke, thank you Kak Edi buat Baik, Tuhan berkati. Tuhan Sampai ketemu berkati. lagi ya. Ya, baik. Oke, Bapak Ibu, Saudara kita akhiri ya hari ini. Oh ya, sebelum diakhiri jangan lupa ada ini apa di layar sudah ditampilkan ada pertanyaan dari pendalaman Alkitab kita ya Saudara oleh Pak David di Roma 5 ayat 1 sampai 11 minggu depan. Ini pertanyaannya untuk didiskusikan di dalam kompak masing-masing untuk kita nanti bisa aktif ya Saudara di hari Selasa. Semakin aktif kita akan semakin dapat lebih banyak lagi tentang eksposisi kitab Roma ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati sepanjang hari ini saudara. Sampai ketemu di hari Senin. Thank you, Kak Yul. Terima kasih. Tuhan Thank berkati. you Pak Edi, thank you Pak Yuyul, thank you Pak Untung, Tuhan Sama berkati. Bu Emin. Untung, Pak Yoyo, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Berkati.